Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat. Dengan tema kita kali ini membahas mengenai kenali gula darah dan kolesterol Anda, cegah penyakit sejak dini. Masih bersama dengan kita ada Dr. Hesti dan juga Dr. Lisda. Mungkin Dr. Lisda mau ada yang ditanyakan, boleh? Iya, betul sekali nih. Karena banyak banget mitos dan faktanya ya juga terkait pemeriksaan gula darah dan juga kolesterol. Terutama di vaskes primer, Dok, atau di puskesmas, itu kan kita masyarakat sebenarnya tahu semua sih, udah hafal ya rangkaian pemeriksaannya, karena masyarakat tuh taunya yang pakai stick itu, Dok. Nah, itu sebenarnya bisa memeriksa untuk kan macam-macam nih, tadi ada gula darah puasa, ada gula darah postprandial, ada gula darah sewaktu, kolesterol juga ada LDL, HDL, total, dan trigliserid. Nah, yang ada di vaskes itu atau dengan stick itu sebenarnya bisa memeriksa apa aja nih, Dok, untuk gula darah dan kolesterol, Dok. Nah, kalau di vaskes tingkat 1 puskesmas gitu ya, itu kan memang adanya kalau kita bilangnya itu POCT, point of care testing, atau pemeriksaan mandiri, karena dia bisa dipakai pasien untuk memeriksakan sendiri. Nah, itu untuk yang gula darah hanya bisa tergantung pasiennya puasa apa tidak. Jadi bisa sewaktu, bisa puasa, dan 2 jam postprandial. Tapi karena sifatnya itu pemeriksaannya itu mandiri atau screening sifatnya, nah maka kita kalau ada kelainan nilai kadarnya, kita harus konfirmasi atau lanjutkan dengan pemeriksaan di rumah sakit yang menggunakan sampel darahnya, sampel vena di sini. Kalau yang di puskesmas ini kan sampelnya di ujung jari ya, pernah periksa nggak Mbak Julia? Pernah. Nah ya. Jadi kalau di ujung jari ini kita pakainya itu untuk screening sebenarnya. Jadi kalau misalnya ada kelainan, kita konfirmasi ke pemeriksaan lengkapnya gula darah puasa dan gula darah 2 jam PP itu sebaiknya dari vena. Biasanya kalau dengan alat stick itu atau mandiri itu kita periksanya gula darah sewaktu aja. Kemudian kalau untuk kolesterol di stick atau pemeriksaan mandiri atau POCT itu tadi itu cuma bisa memeriksa kolesterol total saja. Karena sticknya yang tersedia memang kolesterol total. Nah, kalau ada kelainan kadar tinggi atau rendah, maka kita lanjutkan pemeriksaan darah vena tadi. Jadi kita periksa yang 4 parameter tadi, kolesterol total, HDL kolesterol, LDL kolesterol, dan trigliserida. Karena kita kan kalau untuk yang kolesterol nih ya, Dok ya, biasanya kan masyarakat tuh langsung merasa oh ya udah tenang, karena mungkin kadarnya kebetulan normal gitu ya. Tapi kan kita sebenarnya perlu nggak sih, Dok, atau ada berapa lama sih atau berapa kali sebulan misalnya untuk mengetahui yang LDL, HDL sama trigliserid sebaiknya, Dok? Nah, kalau dia ada beberapa panduan, kalau berdasarkan Adult Treatment Panel 3 atau ATP 3 itu yang dari internasionalnya menyebutkan di situ kalau umur dari 20 tahun itu periksa kolesterolnya itu setiap 5 tahun. Itu kalau internasional ya, ATP 3 atau NECP kolesterol, jadi National Educational Cholesterol Program. Itu kalau dalam 5 tahun itu ada kadarnya tinggi atau rendah, maka dilakukan pemeriksaan atau kontrol setiap 6-12 minggu. Jadi mulai 20 tahun, kalau normal setiap 5 tahun. Tapi kalau kita di Kemenkes, kalau untuk vaskes tingkat 1 itu lebih ketat lagi sebenarnya, dia tiap tahun disarankan rutin untuk bukan hanya kolesterol, pemeriksaan kesehatan lengkap, jadi tekanan darah, kolesterol, gula darah, BMI atau berat badan, tinggi badan, kayak gitu. Jadi untuk kita sebenarnya tiap tahun. Nah, kalau misalnya resiko tinggi tiap 3-6 bulan, kalau untuk kontrol terapi itu tiap 1 bulan. Jadi kita ada tahu ya, Jul, ternyata memang sebenarnya ada tahapan-tahapannya ya, Dok ya. Jadi kita nggak bisa lega aja batas screening awal gitu, karena kita perlu Jadi screening awal udah normal, stop, nggak, kita tetap rutin cek berkala. Iya. Nah, satu lagi nih, Jul, ini ada banyak nih soalnya mitos dan faktanya nih. Untuk yang gula darah puasa nih, Dok, biasanya masyarakat itu mengartikan ibu puasa nggak, misalnya kalau kita tanya puasa cuma minum air doang, atau kadang kala yang lebih meleset lagi tuh dia minum kopi atau teh, Dok, tapi nggak makan dengan gula, tapi nggak makan kok, Dok, nggak makan gorengan, nggak makan sarapan nasi katanya gitu. Nah, itu sebenarnya definisi puasanya tuh batasannya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi pemeriksaan gula darah puasa dan kolesterol, profil lipid yang 4 itu tadi sebenarnya harus berpuasa. Nah, kalau saya sampaikan dulu ininya ya, syarat kalau gula puasa itu
gula darah puasa itu puasanya 8 sampai 12 jam. Kalau untuk profil lipid, kolesterol, HDL, LDL dan trigliserida itu lebih lama lagi, 10 sampai 14 jam. Nah, untuk puasanya sendiri benar hanya boleh minum air putih. Jadi makanan apapun, minuman yang manis dan lain selain air putih itu nggak boleh. Jadi kopi, teh itu sebenarnya nggak boleh. Makanan apapun juga nggak boleh. Jadi bolehnya hanya minum air putih. Nah, misalnya kalau dia mau periksa gula darah puasa sama kolesterol, gimana puasanya kan ini 8 sampai 12, ini 10 sampai 14. Jadi kita ambil tengahnya 12 jam. Jadi untuk berpuasanya 12 jam kalau mau periksa keduanya. Oke, jadi udah tahu nih buat pemirsa yang menonton ya, bahwa kopi sama teh itu kalau pakai gula udah kita hitung masuk karbo juga gitu ya. Jadi harus air putih aja nih gitu. Oke, Jung. Baik, terima kasih Dokter Lisda. Dokter Hesti, mungkin bisa kita langsung lanjutkan lagi paparannya. Ya, tadi kita sampai ke pencegahannya. Jadi tadi sudah sempat kita bahas juga. Jadi untuk pencegahannya termasuk ke pemeriksaan rutinnya untuk gula darah dan profil lipidnya tadi. Untuk waktunya sudah kita jelasin tadi ya. Kemudian, nah ini tadi yang dibahas Mbak Julia. Jadi memang minimal 30 menit sehari kita bergerak. Nah, mau jalan pagi, mau berolahraga, tapi minimal 30 menit sehari. Kemudian pola makannya. Jadi kurangi gorengan, kurangi manis-manis, jadi sehingga kadar gula darah dan kolesterolnya stabil. Kemudian perbanyak sayur dan buah. Dan tentu saja hindari rokok dan alkohol, kemudian mengelola stres dan tidur yang cukup, berpengaruh juga kepada gula darah dan kadar kolesterolnya. Baik, izin dok, tadi disampaikan aktif bergerak, juga disampaikan bahwa seperti jalan dan olahraga ringan. Nah berarti betul ya dok ya, bahwa ada yang bilang tuh nggak bisa kayak bergerak aja, kayak aktivitas biasanya aku udah gerak karena aku sambil kerjanya sambil gerak, nggak bisa kayak gitu karena dia harus fokus olahraga betul-betul selama 30 menit itu berarti dok ya? Iya benar, jadi kalau kerja bergerak itu tidak terhitung karena dia tidak berolahraga gitu. Jadi paling enggak jalan pagi dan mengeluarkan keringat gitu. Baik, nah di situ juga ada kelola stres. Berarti stres ini bisa meningkatkan resiko ya dok? Meningkatkan resiko, benar. Jadi nanti hubungannya dengan metabolismenya terganggu sehingga kadar gula darah dan kadar kolesterolnya pun terganggu. Baik, baik dok. Nah, kemudian ini untuk yang pola makan, misalnya kita ingin mencegah obesitas, itu ini ada dari Kemenkes, ini isi piring. Nah kalau isi piringnya Mbak Julia apa aja nih? Nah kalau kita bagi dua nih piringnya, nah sepertiganya itu harus lauk pauknya, sedangkan makanan pokok kayak nasi, gandum itu 2/3-nya. Nah kalau sepertiganya sebelah sini lagi, sepertiganya buah-buahan dan 2/3-nya sayuran. Ini yang idealnya. Nah kalau mungkin sudah berlebih berat badannya atau obesitas, maka setengahnya itu sayur dan buah, sedangkan 1/4-nya lauk pauk dan 1/4-nya lagi makanan pokok berupa gandum ataupun beras. Ini kita udah nggak 4 sehat 5 sempurna lagi ya dok ya? Kalau dulu kan jargonnya 4 sehat 5 iya. Ya, sekarang kecukupan dari masing-masing zat gizinya. Baik dok. Nah ini sih yang penting, jadi untuk pemeriksaan laboratoriumnya ini apa sih peran pemeriksaan laboratorium di sini? Jadi dari tadi kita sudah sebut bahwa ini merupakan screening, pemeriksaan dini. Kemudian dilakukan pemeriksaan rutin gula darah puasa dan 2 jam postprandial tadi. Nah, di sini ada HbA1c. Nah, HbA1c ini nanti juga mendukung untuk kontrol dari diabetes mellitus. Kemudian pemeriksaan profil lipid tadi, profil lemak, kolesterol total, LDL, HDL dan trigliserida. Kemudian membantu untuk memberikan tata laksana yang tepat. Nah, di sini ada HbA1c ya. Jadi HbA1c ini merupakan, kalau Hb pernah dengar ya Mbak Julia ya. Hb kan hemoglobin ya. Nah, ini hemoglobin yang terikat dengan glukosa. Jadi kita periksanya itu untuk mengetahui kadar glukosa dia 1-3 bulan sebelumnya. Kalau kadar glukosa darah kan menggambarkan keadaan dia sekarang nih. Nah, kalau HbA1c itu menggambarkan keadaan dia 1-3 bulan sebelumnya. Karena hemoglobin ini itu protein di dalam eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah ini umurnya 120 hari atau 3 bulan. Jadi kalau glukosa yang berikatan dengan Hb, maka dia mengikuti umur itu. Jadi 1-3 bulan sebelumnya kita dapat
gambaran kadar glukosa 1 sampai 3 bulan sebelumnya kayak gitu. Jadi ini HbA1c ini mendukung untuk diabetes mellitus untuk follow up dan terapi diabetes mellitus gitu. Baik. Kita sebelum lanjut kita jeda iklan dulu ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.